Halo teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang cara mencari keyword. Nah, di pembahasan yang lalu kita telah membahas dua jenis kata kunci. Ada kata kunci suggest berdasarkan spasi dan juga kata kunci suggest berdasarkan abjad. Nah, maka pada hari ini ada satu kata kunci yang akan kita bahas, yaitu tentang BKKKT. Namun, untuk merefresh otak kita kembali atau merefresh ingatan kita kembali, saya juga akan menjelaskan tentang kata kunci sebelumnya, dan pada hari ini juga kita akan berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kata kunci dan merapikannya ya teman-teman. Termasuk nanti juga akan ada pembahasan tentang bagaimana kata kunci ini digunakan pada konten Google. Yang pertama yang akan kita bahas adalah BKKKT. Apa itu BKKKT? BK berarti buying keyword atau kata yang menunjukkan, kata kunci yang menunjukkan produk fisik ataupun produk jasa. Sedangkan KK adalah kata kunci yang sudah diriset. Seperti apa kata kunci yang sudah diriset? Contohnya itu jenis kata kunci yang pertama sama yang kedua ya teman-teman. Suggest berdasarkan spasi dan juga suggest berdasarkan abjad. Nah, sedangkan kota target berarti kota atau wilayah yang kalian target untuk penjualan kalian. Misalnya saya menargetkan kota Jakarta, Palembang, Surabaya, Tangerang Selatan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan fokus ke BK dulu ya. Buying keyword itu yang seperti apa sih? Ciri-ciri buying keyword itu yang seperti apa sih? Contohnya sebagai berikut. Nah, buying keyword itu kan ada dua ya. Ada yang menunjukkan jasa dan fisik. Jasa itu contohnya ada kursus, pelatihan, terus juga ada cetak. Selain itu ada juga jasa pembuatan. Jadi kata kunci yang diawali dengan kata kursus. Misalnya kursus SEO Google atau pelatihan SEO Google, jasa pembuatan website atau jasa optimasi website, cetak banner, cetak spanduk. Terus apa lagi yang ada kata-kata jasa yang di awalnya? Cetak stiker label. Jadi kata kunci yang semuanya diawali oleh jasa, produk jasa itu termasuknya ke dalam buying keyword. Seperti itu. Jadi kata kunci buying keyword adalah kata kunci yang menunjukkan apakah itu produk jasa ataukah itu produk fisik. Misalnya kalau produk fisik seperti apa Kak? Contoh di sini produk fisik bisa supplier, distributor, produsen, pabrik, toko, dan lain sebagainya. Jadi kata-kata tersebut tuh memang menunjukkan bahwa produk ini atau usaha ini tuh memiliki fisiknya. Contohnya bawang goreng nih. Bawang goreng kan hanya kata kunci saja ya teman-teman. Tapi ketika bawang goreng itu ditambahkan buying keyword di depannya, misalnya produsen bawang goreng, maka artinya bawang goreng itu memiliki fisiknya. Bahwa dia itu membranding diri, si pemilik bawang goreng ini membranding diri bahwa dia adalah orang yang memproduksi bawang goreng. Atau depannya lagi ditambahkan pabrik bawang goreng. Maka itu menandakan bahwa pemilik bawang goreng ini memiliki pabriknya, jadi pabrik fisiknya. Toko bawang goreng berarti ada fisiknya ya teman-teman. Sedangkan untuk jasa yang dijual itu bukan produk fisiknya tapi produk jasanya. Seperti itu. Jadi itulah yang disebut dengan buying keyword atau kata yang digunakan untuk menunjukkan bahwa produk tersebut itu fisik atau jasa ya. Nah, seperti apa cara membuat BKKKT itu akan kita bahas di selanjutnya ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ada BKKKT. Saya memiliki BK. Jasa desain termasuk ke dalam BK ya teman-teman atau buying keyword. Buying keyword berupa jasa. Jasa desain karena memang dia tidak menunjukkan fisik. Selanjutnya kata kuncinya ada kartu undangan, kartu nama, dan banner. Sedangkan kota targetnya di sini contohnya adalah Tangerang Selatan, Jakarta, dan Bandung. Lalu bagaimana ketika ini dirumuskan? Kalian hanya perlu menambahkan saja ya. Rumusnya kan BK ditambah KK ditambah KT. Berarti jika BK-nya adalah jasa desain, KK-nya adalah kartu undangan, dan KT-nya adalah Tangerang Selatan, maka jika digabungkan mereka akan menjadi jasa desain kartu undangan Tangerang Selatan. Jadi kalian sedang menawarkan jasa desain untuk produk kartu undangan bagi orang-orang yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Atau jasa desain kartu nama Jakarta. Berarti kalian sedang menawarkan jasa pembuatan desain kartu nama untuk orang-orang yang berada di wilayah Jakarta. Nah, ini dia gunanya BKKKT ya teman-teman. Jadi kalian menargetkan wilayah, menargetkan kota.
Ketika ada orang dari Jakarta mencari dengan kata kunci cetak kartu nama Jakarta, maka website kalian atau konten kalian akan memiliki kemungkinan besar untuk muncul. Seperti itu. Jadi mereka akan menganggap bahwa, oh ini cetaknya ini dari Jakarta nih ya. Seperti itu. Tapi kalian juga harus hati-hati nih menggunakan BKKKKT. Seandainya kalian hanya berjualan offline saja atau memiliki toko saja, tapi tidak berjualan secara online, sebaiknya dihindari ya teman-teman. Karena itu bukan wilayah pengiriman kalian. Kecuali jika kalian memiliki toko online atau pengirimannya memang bisa di online. Jadi walaupun misalnya saya ada di Tangerang Selatan, toko offline saya ada di Tangerang Selatan. Tapi karena saya menyediakan pembelian online, maka walaupun saya menembak kata kunci atau menembak kota target Bandung, Bali, ataupun mana lagi ya, daerah-daerah yang cukup jauh seperti Surabaya, Jakarta, dan lainnya itu masih bisa dijangkau. Kenapa? Karena memang targetnya adalah online. Online itu luas, jadi kemanapun bisa, walaupun toko fisik saya ada di Tangerang Selatan. Tapi jika toko fisik kalian ada di Tangerang Selatan, dan kalian tidak menyediakan penjualan online, maka sebaiknya dihindari menggunakan kota target yang jaraknya sangat jauh, karena itu akan menyia-nyiakan konten ya teman-teman. Kalau misalnya kalian hanya berjualan di lingkup Tangerang Selatan saja, maka kalian bisa kota targetnya itu diarahkan untuk wilayah-wilayah di Tangerang Selatan. Berarti lingkarnya atau cakupannya, area cakupannya itu kalian bisa targetan kecamatan, misalnya Ciputat, Pamulang, dan teman-temannya. Atau kalian bisa cari juga di internet untuk kecamatan, daftar kecamatan yang ada di Tangerang Selatan misalnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini cukup dipahami ya, semoga dapat dipahami. Nah, nanti kalian akan lebih paham setelah pembahasan yang berikutnya.